Ketika kami melihat kehidupan kami sungguh sangat bersyukur karena kasih Tuhan telah menemukan kami dan membuat kehidupan kami begitu berharga di mata-Mu. Bahkan Tuhan menganggap kami seperti biji mata Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau.
Salam jemaat Tuhan yang dikasihinya. Hari ini kita renungan Rise Up sampai kepada imamat yang ke-11. Ini bicara tentang binatang haram dan yang tidak haram. Dimulai dari perintah Tuhan kepada Musa dan Harun untuk menyampaikan kepada orang Israel mengenai binatang-binatang yang boleh dimakan, yang berkaki 4, yang di atas bumi dan yang tidak boleh. Bahkan daging dan bangkai tidak boleh disentuh karena haram dan najis. Dikatakan di situ, lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan, dan dari segala binatang yang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang, yang memamah biak, boleh kamu makan. Dan rupanya ada beberapa yang tidak boleh dimakan, termasuk di situ walaupun memamah biak seperti unta, ya itu tidak bisa dimakan. Terus kemudian pelanduk, terus ada juga beberapa binatang yang seperti kelinci itu tidak bisa dimakan, dan bahkan yang ada di laut, bahkan di sungai, ya di air itu yang tidak bersirip dan tidak mempunyai sisik tidak boleh dimakan, dan itu dikatakan najis. Bahkan berbagai burung yang bersayap itu seperti elang dan lain sebagainya dikatakan di situ najis dan tidak boleh dimakan karena itu sebagai bentuk kejijikan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di sini Allah sedang sebenarnya mengajarkan tentang kesucian kepada umatnya, dan untuk bisa membedakan mana yang sebenarnya adalah umat Tuhan dan mereka yang di luar Tuhan. Ya, untuk menjaga pelaksanaan hukum ilahi dalam setiap tindakan mereka, yaitu yang berkenan kepada Allah dan memuliakan Allah, serta untuk membedakan mereka dari bangsa-bangsa kafir. Ini sebenarnya pada masa kini menjadi gambaran di mana Adam yang lama itu sudah mati dan dihidupkan kembali di dalam Kristus dan di dalam kekudusan. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah, di mana kita dilarang untuk turut mengambil bagian di dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Dan tanpa kekudusan dari dalam hati dan hidup kita sedang memberikan kenajisan di hadapan Allah. Itu tertulis di dalam Yesaya 66 ayat 3. Nah, poin penting yang kita bisa ambil di sini, bagaimana tujuan utama Allah di sini adalah kita bisa memberikan penghormatan. Yang pertama adalah dikatakan dalam ayat 44 di situ, akulah Tuhan Allahmu. Satu penegasan di mana di situ dikatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di sini menuntut ketaatan. Allah menuntut ketaatan kepada umat Israel, dan demikian juga sebagaimana kita sebagai umatnya, kita dituntut untuk taat kepadanya, karena Dia yang berdaulat atas hidup kita. Hidup kita ini miliknya, kita semuanya sudah ditebus. Kita harus melakukan apa saja yang diperintahkan. Poin yang kedua di situ, Tuhan menekankan aku ini kudus. Ayat 44 dan 45 di sini dicantumkan. Dan jika Allah itu kudus, maka kita harus kudus. Ingat bahwa firman Tuhan berkata kita ini adalah bait Roh Kudus. Kita tidak boleh menuruti hawa nafsu yang menguasai kita pada waktu kebodohan kita. Itu di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. Dan poin yang ketiga di situ Tuhan berkata, akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir. Ayat yang ke-45. Nah, ini semata-mata menunjukkan bahwa Allah sedang meninggikan bangsa Israel derajat mereka dengan membedakan mereka dengan kaum kafir lainnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan,
Saat ini kita hidup di zaman sekarang ini, kita sudah hidup di bawah Injil, yaitu oleh karena kematian Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 15 di sana dikatakan, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ini dalam satu penglihatan di mana Petrus disuruh makan dengan makanan binatang yang dia tahu itu haram, tetapi Tuhan menegaskan apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram. Dan sekarang kita yakin bahwa makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. 1 Korintus 8 ayat 8. Dan bahwa tidak ada seorang pun yang najis dari dirinya sendiri. Sebab kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi berbicara soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita, dan Roh Kudus. Itu di dalam Roma 14 ayat 14 dan 17. Dan juga bukan yang masuk ke dalam mulut ini yang menajiskan orang, tetapi apa yang keluar dari hati ini di dalam Matius 15 ayat 11. Jadi kita sadar sekarang bahwa apa yang dituntut Allah di zaman perjanjian lama, bagaimana mereka mengharamkan makanan-makanan itu, sekarang kita tahu bahwa kita hidup di dalam Injil ini. Sekarang sesuatu yang ada di dalam diri, di hati kita lah itu yang harus kita jaga, supaya apa yang keluar dari mulut kita itu yang menajiskan itu yang dari dalam hati. Kalau hati kita bersih, hati kita suci, maka otomatis pikiran kita akan terpengaruh sesuatu yang murni, yang suci, itu yang kita katakan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah dimerdekakan dari hukum yang lama itu. Dan sekarang biarlah kita menjaga nafsu kita supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain ketika orang lain melihat kita makan. Dan biarlah nafsu kita kendalikan. Karena yang tidak puas ini, nafsu kita ini harus kita kekang supaya yang tidak puas ini tetap bisa kita pertahankan. Supaya kita bisa tetap kudus di hadapan Tuhan. Biarlah hari ini menjadi satu peringatan buat kita bahwa kita harus menjaga kekudusan dan mengakui bahwa Allah yang sudah mengangkat kita dan derajat kita sebagai orang yang sudah dikuduskan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kami boleh belajar hari ini bagaimana Engkau mengatakan apa yang harus kami makan, yang najis kami singkirkan. Dan kami tahu semua itu berbicara bahwa hidup kami ini sudah dikuduskan, ditebus oleh darah Yesus yang maha. Dan kami harus mengeluarkan satu buah-buah dalam kehidupan kami, membuat kami senantiasa berpikir dengan hati yang murni, yang kudus, untuk menyukakan, melayani dan senantiasa memuliakan Allah saja dalam hidup kami. Singkirkan segala hal yang merupakan nafsu yang tidak akan membuat kami puas dalam segala hal. Biarlah kami puas di dalam Engkau saja, dan nama-Mu dikuduskan di dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Imamat 11. Binatang yang haram dan yang tidak haram. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel, begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang, dan yang memamah biak boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air. Segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan, dan di dalam sungai, itulah semuanya yang boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu. Dagingnya janganlah kamu makan, dan bangkainya haruslah kamu jijikan. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air, adalah kejijikan bagimu. Inilah yang harus kamu jijikan dari burung-burung, janganlah dimakan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Burung rajawali, ering janggut dan elang laut, elang merah dan elang hitam menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya. Burung unta, burung hantu,
camar dan elang sikap menurut jenisnya, burung pungguk, burung dendang air dan burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung ering, burung ranggung, bangau menurut jenisnya, meragai dan kelelawar. Segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan bagimu. Tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Inilah yang boleh kamu makan dari antaranya. Belalang-belalang menurut jenisnya, yaitu belalang-belalang gambar menurut jenisnya, belalang-belalang kunyit menurut jenisnya, dan belalang-belalang padi menurut jenisnya. Selainnya segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berkaki empat adalah kejijikan bagimu. Semua yang berikut akan menajiskan kamu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya, menjadi najis sampai matahari terbenam, dan setiap orang yang ada membawa dari bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam, yakni segala binatang yang berkuku belah, tetapi tidak bersela panjang, dan yang tidak memamah biak. Haram semuanya itu bagimu dan setiap orang yang kena kepadanya, menjadi najis. Demikian juga segala yang berjalan dengan telapak kakinya di antara segala binatang yang berjalan dengan keempat kakinya, semuanya itu haram bagimu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya, menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan siapa yang membawa bangkainya, haruslah mencuci pakaiannya dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Haram semuanya itu bagimu. Inilah yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi. Tikus buta, tikus, dan katak menurut jenisnya dan landak, biawak, dan bengkarung, siput dan bunglon. Itulah semuanya yang haram bagimu di antara segala binatang yang mengeriap. Setiap orang yang kena kepada binatang-binatang itu sesudah binatang-binatang itu mati, menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan segala sesuatu menjadi najis, kalau seekor yang mati dari binatang-binatang itu jatuh ke atasnya. Perkakas kayu apa saja atau pakaian atau kulit atau karung. Setiap barang yang dipergunakan untuk sesuatu apapun, haruslah dimasukkan ke dalam air dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Kemudian menjadi tahir pula. Kalau seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke dalam sesuatu belanga tanah, maka segala yang ada di dalamnya menjadi najis dan belanga itu harus kamu pecahkan. Dalam hal itu segala makanan yang boleh dimakan, kalau kena air dari belanga itu, menjadi najis, dan segala minuman yang boleh diminum dalam belanga seperti itu, menjadi najis. Kalau bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas sesuatu benda, itu menjadi najis. Pembakaran roti dan anglo haruslah diremukan, karena semuanya itu najis. Dan haruslah najis juga bagimu. Tetapi mata air atau sumur yang memuat air, tetap tahir. Sedangkan siapa yang kena kepada bangkai binatang-binatang itu menjadi najis. Apabila bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas benih apapun yang akan ditaburkan, maka benih itu tetap tahir. Tetapi apabila benih itu telah dibubuhi air, lalu ke atasnya jatuh bangkai seekor dari binatang-binatang itu, maka najislah benih itu bagimu. Apabila mati salah seekor binatang yang menjadi makanan bagimu, maka siapa yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan siapa yang makan dari bangkainya itu, haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Demikian juga siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi adalah kejijikan, janganlah dimakan. Segala yang merayap dengan perutnya dan segala yang berjalan dengan keempat kakinya, atau segala yang berkaki banyak, semua yang termasuk binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi, janganlah kamu makan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Janganlah kamu membuat dirimu jijik oleh setiap binatang yang merayap dan berkeriapan. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sehingga kamu menjadi najis karenanya. Sebab akulah Tuhan, Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Itulah hukum tentang binatang berkaki empat, burung-burung dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi, yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan.